Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jamaah salat Zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, inayah maupun ma'unahnya pada kita semua, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita ini kita masih diringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah sholat kita dengan berlipat ganda di bulan Rajab ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menyampaikan surat An-Nahl ayat 78 ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika manusia lahir tidak mengetahui apa-apa, lalu kita dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini, kita diperintahkan supaya bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukurnya? Sudah barang tentu kita harus memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang, atau menjadi hamba Allah yang baik gitu ya. Karena begitu pentingnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini di dalam kehidupan manusia, maka ketika manusia lahir itu kita diperintahkan untuk membacakan azan dan qomat bagi bayi yang sedang lahir melalui telinga kanan dan telinga kiri. Karena pendengaran itu yang pertama kali berfungsi di dalam kehidupan ini. Untuk itu marilah kita fungsikan pendengaran kita itu sebagai sarana untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita gunakan untuk mendengarkan pengajian, kita gunakan untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya. Jangan sampai telinga kita itu setiap hari dipenuhi dengan nyanyian dangdut ya, karena saya punya tetangga seharian dangdutan
Bahkan Pak sopir itu sepanjang jalan itu dengan mendengarkan nyanyian dangdut itu. Ya. Jadi di dalam hidup ini yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati nurani merupakan karunia Allah yang sangat penting. Jadi kalau kita diberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang bagus, yang baik, ini perlu kita syukuri karena banyak di antara saudara-saudara kita yang pendengarannya itu tidak berfungsi atau tuli, tidak mendengar, sehingga tidak bisa membedakan suaranya Elvi Sukesi, suaranya Oma Irama, suaranya Magic Jet dan lain sebagainya. Itu tidak mendengarkan, tidak bisa ya mendengarkan, menikmati suaranya si Om apa Saumah itu Wildan dan lain sebagainya. Itu karena pendengaran. Kemudian penglihatan juga merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Untuk itu mari penglihatan kita itu kita melihat, kita gunakan untuk melihat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Mana yang menjadi perintahnya, mana yang menjadi larangannya, itu harus kita perhatikan betul agar kita senantiasa berada pada jalan yang benar. Kemudian hati nurani kita, akal kita itu untuk memilah-milah mana yang manfaat, mana yang madharat, mana yang membawa kemaslahatan, mana yang membawa keberkahan, mana yang membawa kesengsaraan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, memang hidup itu harus banyak belajar. Ya, belajar bersyukur meski tidak cukup. Ya, gitu. Jadi karena di dalam sebuah hadis itu disebutkan barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita bersyukur, janji Allah itu Allah akan menambah nikmat dan karunia-Nya. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab yang pedih. Kita harus belajar ikhlas meskipun kita tidak rela. Ya. Kita harus belajar taat meskipun berat. Jadi jamaah sholat ini ya kalau kita tidak ikhlas ya berat. Tetapi karena kita sudah memiliki komitmen ya untuk mencintai Allah melebihi cintanya yang lain, maka sesuatu yang berat itu bisa menjadi ringan. Kita belajar saling memahami meskipun tidak sepaham atau meskipun tidak sehati. Karena memang kehidupan manusia itu adalah berbeda. Keanekaragaman pluralistik ya, pluralisme atau keanekaragaman berbeda-beda, beraneka ragam. Pandangan, pemikiran, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah keniscayaan di dalam hidup ini. Di dalam Islam mengajarkan kebinekaan itu diharapkan bisa membawa kekuatan dan kemaslahatan. Itu kita saling melengkapi. Kemudian kita belajar bersabar meskipun kita terbebani ya. Kita belajar setia meskipun banyak sekali godaannya itu ya. Oleh karena itu kita juga harus belajar memberi meskipun tidak seberapa gitu. Karena barang siapa kita memberi itu adalah merupakan sesuatu yang merupakan amal kebaikan. Oleh karena itu kita harus sekali lagi belajar di dalam kehidupan ini agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Yang tadi yang pertama adalah belajar bersyukur ya. Belajar bersyukur meskipun kita tidak cukup. Jadi rasa syukur itu akan membuat hidup itu menjadi indah ya. Kemudian rasa syukur itu akan selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita.
Rasa syukur itu akan membuat yang sedikit itu terasa cukup dan berkah, ya, karena kita bersyukur. Dengan bersyukur kita akan merasa nikmat di dalam hidup ini. Dengan rasa syukur itu akan mengubah apa yang kita miliki saat ini, itu akan menjadi lebih berharga. Dengan bersyukur kita akan mengubah masalah yang kita miliki itu menjadi hikmah dan bernilai. Dengan rasa syukur itu akan mengubah hidangan yang sederhana itu terasa menjadi istimewa dan akan menjadi lezat. Dengan rasa syukur akan mengubah rumah yang sempit itu akan terasa lapang dan nyaman, dan ngirit di dalam merawatnya, itu menjaga kebersihannya. Kemudian dengan rasa syukur itu akan mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang berharga. Dengan rasa syukur itu akan mengubah kekeruhan, suasana itu menjadi kejernihan. Karena semua yang terjadi itu pasti akan ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu biasanya sesuatu yang akan kita terima setelah kita terjadi dengan ridho dan ikhlas. Dengan rasa syukur itu akan mengubah yang tidak nyaman itu menjadi menyenangkan. Dengan rasa syukur itu akan mengubah penolakan itu menjadi penerimaan. Dengan rasa syukur itu akan mengubah kebencian di hati itu menjadi kasih sayang. Dengan rasa syukur itu akan menciptakan kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita. Dengan rasa syukur akan menjadikan masa lalu sebagai kenangan yang manis. Karena masa lalu itu adalah merupakan pengalaman yang berharga. Apabila baik kita lanjutkan, kalau tidak baik itu menjadikan pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi lagi. Dengan rasa syukur menjadikan masa sekarang itu adalah keindahan dan kesenangan. Dengan rasa syukur menjadikan hari esok penuh dengan harapan. Oleh karena itu, jamaah sholat duhur yang saya hormati, bila hati kita itu dipenuhi dengan rasa syukur, maka hidupnya itu akan menjadi indah dan damai. Dengan rasa syukur itu imannya akan menjadi semakin meningkat. Dengan rasa syukur tadi hati menjadi tenang dan lapang. Dengan rasa syukur langkah pasti penuh dengan keyakinan dan pasti. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Ketahuilah bahwa rasa syukur itu merupakan tingkatan yang tertinggi. Dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Segalanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang hadir itu kebaikan, artinya kita diajarkan untuk bersyukur. Dan jika yang hadir itu sebaliknya, artinya kita diajarkan untuk ridho dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar akan mendapatkan pahala surga. Dengan sabar akan memperoleh cahaya yang amat tenang. Dengan sabar Allah akan memberikan anugerah yang paling baik. Sabar merupakan sifat dan ciri daripada orang-orang yang beriman. Sabar merupakan sifat para nabi, dan dengan sabar itu akan menghapuskan dosa. Sabar merupakan keniscayaan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, hidup kita itu tidak boleh berputus asa.
kebaikan dan keburukan semuanya akan kembali kepada pelakunya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil ibad. Yang artinya siapa yang mengerjakan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya itu akan menjadi tanggung jawabnya sendiri atau menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 9 juga memberikan pelajaran kepada kita yang berbunyi Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, marilah kita jalani hidup ini sebagai sarana untuk proses belajar dan berjuang tanpa batas. Saat jatuh dan berdiri kita merupakan pelajaran yang sangat berharga. Akhirnya untuk mengakhiri kultum ini, marilah kita perhatikan firman Allah juga di dalam Al-Quran surat Bayyinah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah sebagai makhluk yang terbaik. Sebagai wujud dari iman kita banyak melakukan amal soleh, dan salah satu bentuk amal soleh itu adalah kita belajar dan bersyukur serta ridho di dalam menerima ketetapan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.